Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Ada permintaan untuk membahas tentang SMMT Golden Eagle Energy TPK. Saya pergunakan time frame adalah daily ya. Technically price ini sudah break di 161 secara Fibonacci. Dia sampai di extendednya, jadi di kalau melihat dari fasenya ini, saya lebih cenderung fasenya ini dalam fase five swing. Jadi bisa jadi SMMT akan bisa jadi ini akan saham ini dalam beberapa hari ke depan untuk komplit ya, di sini mungkin naik, kemudian setelah itu selesai dia turun sebelum continue nada higher lagi ya, seperti ini adalah fasenya 1 2 3 4 5. Jadi kenapa kok jadi 5, karena memang dia sudah break di 161, sehingga secara Fibonacci, secara Elliott Wave, fase inilah fasenya untuk continue nada higher lagi di ini adalah higher degree-nya. Jadi saya kasih warna saya biasanya pakai hijau. Nah ini oke. Jadi inilah 1 2 3 4 5. Jadi saat ini sudah selesai dalam tahap 3. Minimum target di 3 sudah terpenuhi ya, terpenuhi sebelum nantinya bisa continue nada higher lagi. Jadi higher lagi untuk komplit secara technical. Oke. Nah, jadi di sini adalah 2. Oke. Next adalah ini yang akan dicapai adalah untuk wave 3-nya di sini. Oke, ini adalah 3, nah ini 4. Kita tinggal menunggu saja terjadinya satu fase yang namanya bearish engulfing di harga atas ini. Ya, di harga atas ini terjadinya satu bearish engulfing, tapi sementara kan belum ada. Jadi saya hapus. Nah, di sini kan belum ada bearish engulfing, sehingga belum bisa menentukan arah untuk wave 4 ya, arah untuk wave 4, karena memang di sini belum ada fase bearishnya di sini ya. Jadi kita nanti tinggal tunggu soon as possible. Di sini sudah ada divergent area, di area ini sudah ada divergent. Jadi expectednya dia turun, kemudian untuk bisa sekali lagi turun untuk bisa naik lagi ya, turun untuk bisa naik lagi SMT seperti itu. Nah, ini adalah invalidation levelnya di 330 kisaran itu. Nah, dia turun untuk bisa naik lagi secara technical seperti itu. Oke. Kemudian secara zonasi SMMT sudah berada di dalam zona sell yang pertama. Ini adalah zona sell yang pertama. Kemudian bisa extended di zona sell yang kedua. Ini adalah zona sellnya yang kedua. Oke. Sekali lagi ini adalah zona sell, zonasi untuk zona sell secara higher, dan saya mengambil secara higher degree-nya seperti itu. Oke, jadi dilepas, ini harga lepasnya di 1030. Kemudian kalau dia nanti extended di 14.400, maka expectednya sebelum dia extended ini harusnya technically dia harus turun dulu untuk complete di wave. Technically dia harus turun dulu untuk complete di wave 4, and then baru bisa naik untuk bisa lepas di sini. Jadi nanti ini masih ada peluang untuk bisa buy. Bagi yang belum buy, masih ada peluang untuk bisa buy ketika price turun di
So technically seperti itu. Jadi potensinya memang di saham ini dia masih bisa akan naik lagi. Sekali lagi saya katakan ini masih akan bisa naik lagi untuk komplit, karena memang belum ada bearish engulfing di area seller ini. Jadi bisa jadi nanti ketika sampai di area seller, bisa jadi nanti mungkin buy-nya itu akan terjadi di area ini, bisa jadi ya seperti itu. Nah, nanti tunggu saja ketika nanti sudah ada fase di kisaran ini mungkin ya, nanti baru kita tentukan zonasi untuk kapan nanti bisa buy lagi. Oke. Nah, zonasi itu pun karena ini kalau melihat tipe sahamnya, kalau dia tidurnya cukup lama ya, cukup lama sekali, bisa beberapa ini tidurnya ini dari tahun 2017 sampai 5 tahun lah ya, sekitaran 5 tahun dia baru bisa bangun lagi seperti ini. Makanya nanti ketika ada satu area bullish di bawah ya, stop loss itu kita tempatkan kira-kira ya, ambil aja mungkin sekitar 5 tick atau 4 tick lah di bawah harga open ya, atau di bawah harga low-nya. Oke. Jadi stop loss-nya seperti itu. Contoh seperti ini misalnya seperti ini. Jadi contohnya ketika nanti dia turun ya, kita harus temukan yang namanya bullish engulfing dulu. Sekali lagi saya katakan harus ada bullish engulfing. Contohnya ketika saham ini turun seperti ini, misal candlestick-nya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Lalu ada green candle. Untuk buy seperti ini, kita harus menemukan yang namanya ini ada bullish engulfing seperti ini. Stop loss itu ditempatkan di 5 tick di bawah harga low-nya. Ini untuk stop loss-nya. Jadi ketika buy di next candle-nya, misalnya candle-nya terlalu tipis ya, next candle di candle kedua, karena ini kan sudah bullish engulfing. Next candle kita buy, stop loss tempatkan 3 atau 4 tick di bawah harga open-nya yang sebelumnya. Ini untuk meminimalisir apabila jatuh, saham ini cukup dalam, dia tidurnya, kalaupun tidur nanti tidurnya dia akan sangat lama sekali seperti ini, bisa sampai 4-5 tahun mungkin dia baru bisa bangun lagi ya. Walaupun prospek kenaikannya dia 1.500 berapa, 500% ya, bisa dibilang 5 kali lipat dari harga, misal buy di 200, berarti kan sekitar 5 kali lipat ini untuk kenaikannya. Memang prospeknya lebih secara teknikal, memang prospeknya lebih bagus karena dia kalau naik gila, jadi dari harga 200 rupiah per lembar sekarang harganya 1.000, jadi sekitar naiknya 5 kali lipat. Tapi tetap nanti kita buy-nya di wave 4 ini dengan sistem area yang ada seperti ini ya. Stop loss tempatkan 3 atau 4 tick di bawah harga low-nya saja cukup. Tidak perlu nothing tulus kalau ya seperti ini, karena cukup lama sekali dia bangun kalau sudah tertidur seperti ini. Oke. Nah, itulah salah satu alasan kenapa penggunaan stop loss kadang perlu juga untuk agar nanti lebih baik kita cari yang lebih liquid lah ya, saham-saham yang lebih valid atau lebih liquid saja itu. Oke. Saya harap itu penjelasannya bisa diterima teman-teman. Sekali lagi teknikalnya seperti ini yang kita inginkan, ada 3, 4, 5, nanti akan menuju ke wave 5, expectednya seperti itu. Kalaupun dia naik ya sudah, berarti wave 3 nya ini belum selesai itu loh, wave 3 nya belum selesai itu. Kalau mengejar, saya kira mengejarnya sudah terlalu tinggi karena di sini sudah ada area sell zone ya, ada area seller, mungkin sudah terlalu tinggi untuk mengejar buy gitu. Lebih baik tunggu aja di bawah seperti yang saya katakan tadi.
And sekali lagi inilah WhatsApp number, apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan di WhatsApp number, akan saya jawab satu persatu. Bisa juga melalui komentar yang ada di bawah. Terima kasih untuk yang sudah subscribe di YouTube channel. Bagi yang belum, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya. Have a nice day, bye bye.